What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan di episode kali ini, gue akan melanjutkan cerita dari Ilham Maulana mengenai kisah temannya yang mendaki Gunung Salak. Nah di part 2 ini gak kalah serem sama part 1 yang kemarin, dimana temannya itu pas sudah nyampe di atas, karena temannya suka foto-foto dan video, ngeliat penampakan yang mukanya itu hancur lah, pocong gitu. Dan di cerita yang kedua ini bener-bener gak kalah serem sama sekali guys. Nah sebelum memulai podcast ini, gue mau minta tolong ke kalian, yuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Dan jangan lupa setelah kalian mendengarkan podcast cerita seram ini untuk di-share ke teman-teman kalian ya. So langsung aja kita mulai podcast cerita seram ini. Podcast cerita seram ini diceritakan atau ditulis oleh Ilham Maulana, di mana dia ini menceritakan kisah dari temannya yang mendaki Gunung Salak. Nah kemudian muncullah pertanyaan, mengapa dia itu tidak menceritakan kisahnya sendiri? Dan dia langsung saja mengatakan, maaf, kenapa tidak menceritakan pengalaman sendiri? Jujur, saya belum pernah mengalami hal-hal gaib seperti ini. Alhamdulillah. Pendakian gunung ini bermula oleh ajakan teman, sebut saja Kang Septo. Kang Septo berusia 20 akhiran, tapi bisa dibilang ia sudah mapan. Ia mengajak dua temannya untuk liburan awal tahun mendaki ke Gunung Salak. Satu dari dua teman wanita, sebut saja Lisna dan yang lelaki Gilang. By the way, Kang Septo itu bisa disebut senior dalam mendaki gunung. Hampir semua gunung di Jabar maupun di luar Jabar, dia pernah tektok. Tektok itu mendaki tanpa bermalam. Jadi biasanya orang yang tektok itu menggunakan tas kecil dan membawa peralatan-peralatan minim. Jadi bisa langsung nyampe atas terus langsung turun lagi begitu. Karena lokasi Kang Septo di Jakarta, sedangkan kedua temannya ini di Depok, mereka pun memutuskan untuk bertemu di Cidahu, kaki Gunung Salak. Berangkatlah mereka sekitar pukul 5 sore, karena Kang Septo terjebak macet, ia sampai ke Cidahu pukul 9 malam. Sedangkan Lisna dan Gilang telah sampai lebih dulu di Cidahu. Setelah makan dan ngopi sekitar 1 jam di Cidahu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke base camp Salak yang hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk sampai. Setelah sampai lokasi, Kang Septo dan Gilang menggelar tenda untuk istirahat, sedangkan Lisna sedang ngopi santai di warung sebelah. Malam itu turun hujan, Kang Septo dan Gilang tidur di dalam tenda, sedangkan Lisna tidur di warung. Tetapi pada saat pertengahan malam, Kang Septo merasa ada Lisna yang tidur di sebelahnya dan mencoba memasuki kaki ke dalam sleeping bag-nya dengan keadaan pakaian basah. Pukul 5 pagi, mereka pun terbangun lalu melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat, Kang Septo mendatangi Lisna. Lis, gue gak suka yang tadi malam lo genit masuk-masuk sleeping bag gua. Mana abis hujan-hujan lagi. Karena Lisna dan Gilang merasa ada kejanggalan, mereka pun menyembunyikan dari Kang Septo demi lancarnya pendakian. Lisna pun hanya tertegun saja dan tidak berkata apa-apa. Pukul 7, mereka pun bersiap memulai pendakian. Salak itu ketinggiannya masih 2000-an ya? Kalau gitu gak akan terlalu memakan tenaga dong, kata Kang Septo. Gilang menjawab, lihat saja sendiri nanti Kang. Waka. Oke, langsung next ke perjalanan turun aja ya. Karena selama naik dan camp tidak ada kejadian apa-apa. Setelah bermalam, mereka pun bersiap untuk menuruni gunung pukul 8 pagi. Saat perjalanan turun, Kang Septo berada jauh di depan Lisna dan Gilang. Berbeda dengan waktu naik yang menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam. Menuruni gunung cukup setengah dari perjalanan naik, yaitu kurang lebih 4 jam. Nah, di sini sang penulis juga memberikan gambaran, yaitu gambaran pos Bajuri. Ada sebuah pohon besar di tengahnya yang menandakan tanda sebelah kiri itu mengarah kemana dan sebelah kanan itu mengarah kemana. Pukul 12 siang, Lisna dan Gilang telah sampai pos Bajuri. Tetapi anehnya,
mereka tidak melihat Kang Septo. Mereka berdua pun bertanya ke pendaki yang camp di sekitar Bajuri ataupun yang lewat. Tetapi mereka tidak melihat ada pendaki yang turun dengan ciri-ciri khusus yang digambarkan Lisna dan Gilang pada saat itu. Lisna mengatakan, "Kita tunggu aja di sini. Mungkin Kang Septo masih di belakang." Gilang menjawab, "Ya udah, gimana baiknya aja deh. Tapi Lis, bukannya Kang Septo lebih dulu dari kita? Kalau seandainya dia tertinggal, pasti kita melihat dia sewaktu turun." Iya sih. Udahlah, jangan berpikir negatif. Setelah 3 jam mereka menunggu, akhirnya Kang Septo pun ada dan langsung marah-marah ke Lisna. Kang Septo mengatakan, Lis, lu tadi gimana sih? Udah gue panggil beberapa kali, malah gak nyaut. Terus tadi gue lihat lu nyebrang sungai, itu kemana? Perasaan gak ada sungai waktu naik. Lisna mengatakan, Ya udah, nanti aja dibawa deh ceritanya. mereka pun melanjutkan perjalanan ke base camp. Sesampainya di base camp, barulah Lisna ceritakan semuanya ke Kang Septo. Lisna menceritakan, Kang, ada banyak yang perlu diklarifikasi. Maaf, sebelumnya tidak dikasih tahu lebih dahulu. Pertama, pada saat kita bermalam di sini, di base camp, saya tidak tidur di tenda, melainkan tidur di warung. Nih, si ibu warung saksinya. Lalu pada saat tadi kita turun, sudah jelas Akang lebih depan dari kita. Mana ada, saya sama Gilang menyusul. Saya pun bingung pada saat itu. Untung masih menunggu di Bajuri. Kang Septo mengatakan, Aigo, oke? setelah Kang Septo mengetahui semuanya itu, ia pun memutuskan untuk langsung pulang dan tidak ingin berlama-lama di situ. Belum selesai sampai di sini ya guys. Setelah kembali ke rumah masing-masing, Kang Septo pun bermalam di rumahnya sendiri karena ia masih single. Pagi harinya, ia mendengar seperti ada seseorang di kamar mandi. Saat dilihat, tidak ada, tapi anehnya, ada jejak kaki yang seakan baru keluar dari kamar mandi. Karena kejadian itu, Kang Septo pun merasa sedang diikuti oleh makhluk di Gunung Salak. Ia pun langsung menyuruh Lisna dan Gilang pergi ke Jakarta untuk menemaninya sementara. Sore harinya, Lisna dan Gilang telah tiba di kediaman Kang Septo. Setelah berbicara panjang, Gilang menyarankan Kang Septo untuk pergi berobat ke pedalaman Banten. Keesokan harinya, tibalah mereka di tempat paranormal. Tapi, paranormal itu tidak bisa menangani masalah Kang Septo. Ia malah menyuruh Kang Septo untuk pergi ke paranormal lain yang lebih tinggi ilmunya. Setelah sampai ke tempat kediaman paranormal kedua, ia telah mengetahui bahwa Kang Septo diikuti jin penunggu Gunung Salak. Paranormal itu mengatakan, Ini mah tidak bisa diusir oleh saya. Jin ini menyukai kamu, tapi jika kamu ingin mengusir dia, antarkan jin ini kembali ke Gunung Salak, lalu bacakan ini. Dia memberikan mantra-mantra. Setelah mendengar penjelasan paranormal tersebut, tanpa berpikir panjang, Kang Septo langsung pergi ke Gunung Salak. Setibanya di dekat gerbang Gunung Salak, Kang Septo mengaku bahwa untuk turun dari mobil saja sangat berat sekali. Jarak parkir ke gerbang Gunung Salak sangat dekat, tapi Kang Septo merasa seperti menggendong 5 orang dewasa. Berat sekali, tapi ia memaksakan karena ingin segera lepas dari ketakutannya. Tidak lama, Kang Septo berhasil masuk gerbang Gunung Salak, lalu melakukan apa yang diperintahkan paranormal tersebut. Mantra selesai dibaca, apa yang terjadi? Makhluk itu pun memperlihatkan wujudnya dan pergi seraya berkata, "Dadah." Setelah selesai semuanya, Kang Septo berucap sumpah kepada Lisna dan Gilang bahwa ia tidak akan pernah menginjak gunung ini lagi, dan sekalipun keturunannya mendaki gunung, mereka tidak akan diizinkan untuk mendaki Gunung Salak. Nah, seperti itulah kira-kira ceritanya. Mohon maaf bila penulisannya jelek dan saya tidak pandai menulis cerita. Bagaimana? Sudah siapkah kalian mendaki Gunung
Gunung Salak. Begitulah cerita yang diceritakan oleh Ilham. Kisahnya menurut gue sangat mengerikan dan memang hal-hal seperti ini ada gitu kalau kita sedang mengendaki gunung guys. Karena gue pribadi ya, seperti yang gue ceritakan di part 1, ketika gue baru pertama kali mendaki gunung aja, gangguannya itu udah luar biasa sekali. Apalagi ada jin penunggu yang nempelin kita. Wah, gak kebayang sih. Merinding banget. Gimana buat kalian yang telah mendengarkan cerita ini? Ada nggak sih kalian yang punya cerita sama seperti ini? Karena di sini nih, gue udah nyaris kehabisan cerita seram guys. Jadi buat kalian yang punya cerita-cerita seram, kisah apapun, bisa kalian share. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung aja DM di Instagram gue di Willy-kun. Pastinya cerita seram kalian akan gue ceritakan di podcast Cerita Seram. Nah itu dia cerita hari ini guys. Thank you guys for watching this video dan telah mendengarkan podcast Cerita Seram. See you guys di episode berikutnya. Bye bye. Ciao.